Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Di dalam Tuhan kami menerima damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Di dalam Yesus kami komplit. Terima kasih untuk sore ini. Sampaikan firman-Mu, isi hatimu. Kami siap diberkati. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Urapi kami semua. Semua yang percaya dan siap diberkati, lambaikan tangannya. Dan sama-sama berkata, amin. Boleh lebih mantap lagi katakan. Sekali lagi angkat tangannya, katakan apa? Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, amin. Shalom, gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Amin. Lihat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik, amin. God is good all the time. Tuhan baik. Silakan duduk saudara. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Kurang mantap shalom. Ya, shalom. Iya. Coba saudaraku lihat kedua telapak tangan saudara seperti ini. Tolong lihat seperti ini. Halo? Semuanya shalom? Coba begini, coba begini. Sebelah kanan dulu boleh, setelah itu sebelah kiri. Ada guratan seperti tulisan M enggak? Halo? Saya nggak pandang, Anda orang Chinese, orang Sunda, orang Batak, semuanya kayaknya sama. Ada nggak? Luar biasa kan? Ini semua manusia, di kedua belah telapak tangannya ada guratan M. Ada yang jelas, ada yang agak mungkin samar, atau ada yang kabur, karena mata saudara mungkin udah rabun saudara. Tahukah Anda, Bapak Gereja menemukan, tolong lihat saya, tangannya semua masih begini. M pertama ini yang kanan dan yang kiri. Ini M ini bunyinya memento. Sama-sama katakan, kurang keras, memento. Dan yang sebelah kiri ini mori. Apa? Kita baca sama-sama, memento mori. Katakan. Boleh lebih keras? Memento mori. Dalam bahasa Latin, arti kata memento mori itu, tolong perhatikan saya. Artinya, ingatlah hari kematianmu. Atau kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, ingat, kamu akan mati. Ingat, semua kita akan mati. Ingat, ngana mati. Kira-kira gitu orang Manado bilang. Nah, Pak, Bu, dengerin. Semua kita akan mati. Memento mori. Artinya apa, saudara? Pengkhotbah berkata bahwa hidup itu semuanya itu sia-sia. Sebenarnya arti yang tepat bukan sia-sia. Semua tidak ada yang abadi, itu maksudnya. Apakah itu jabatan, apakah itu harta, apakah itu semuanya, tidak ada yang abadi. Shalom. Betul? Tidak ada yang abadi. Saudara, kalaupun gak dicopot oleh atasan, jabatan itu akan dengan sendirinya pensiun. Kalau semua tidak ada yang abadi, apa yang mau kita sombongkan kepada Tuhan? Memento mori mengingatkan kita untuk kita tetap rendah hati, tidak sombong. Setiap hari
Semua sama, mau orang Chinese, mau orang bule, mau orang kulit hitam. Guratannya M. Nggak ada yang guratan huruf H, nggak ada. Mau bujangan, mau duda, sama. Coba Pak Novian, sama nggak? Sama. Apa? Nah, Pak Bu, bulan Agustus kita memasuki bulan I care. Katakan dengan saya peduli. Nah, I care yang dimaksud saya peduli adalah kita peduli. Yang pertama dengan Tuhan. Yang kedua dengan orang tua yang membesarkan kita. Saya nggak bicara yang melahirkan, yang membesarkan. Karena nggak semua yang melahirkan membesarkan anak-anaknya. Nggak sedikit orang tua atau wanita yang membuang anaknya. Nggak sedikit orang tua, ya ayah dan ibu membuang anaknya ke panti asuhan. Mungkin Anda berkata, Pak, tapi melahirkan itu kan sakit, betul. Tapi kesakitan waktu seorang ibu melahirkan, ngandung hamil 9 bulan, setelah itu beberapa jam kesakitan, tapi begitu anak itu lahir, maka sukacita ketika dia melihat seorang anak lahir, itu sudah menutup semua kesakitan yang dialami 9 bulan ini. Tetapi membesarkan itu tidak lebih mudah, bahkan lebih sulit daripada melahirkan. Betul apa betul? Halo? Ya, Anda yang mungkin belum punya anak nggak ngerasa. Membesarkan itu jauh lebih sulit daripada melahirkan. Kenapa Pak Bu? Sebab ketika kamu dibesarkan, saudara, bagaimana kamu mengucapkan terima kasih kepada orang tuamu? Memento mori. Artinya kamu akan tiba waktunya kamu akan mati. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, dengarkan ini. Anggap bahwa ini hari terakhir dalam hidupmu. Kalau ini hari terakhir dalam hidupmu, apa yang akan kamu lakukan untuk pasanganmu? Kalau ini hari terakhir dalam hidupmu, apa yang akan kamu lakukan untuk anak-anakmu? Kalau engkau orang tua, mungkin selama ini engkau tidak hadir di saat anak-anakmu membutuhkanmu. Begitu banyak problem generasi masa kini, bukan narkoba, tapi fatherless. Orang tua atau bapak tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika anak-anak membutuhkan bapak, bapaknya nggak ada. Maka pertanyaan saya, kalau ini hari terakhir, sekali lagi angkat tanganmu, lihat begini, katakan dengan keras, memento mori. Artinya ingat hari kematianmu. Saya ngomong ini bukan untuk nakut-nakutin Anda mati, tapi untuk membuat kita rendah hati, untuk membuat kita tidak sombong. Gak ada yang kita bawa ketika Anda mati. Mau jabatan, mau harta, mau uang, mau deposito, mau rumah, mau aset, segede apapun, semuanya. Gak ada yang kita banggakan kalau kita sudah mati. Maka firman Tuhan berkata, bulan lalu saya sudah khotbah, akar segala dosa adalah sombong. Dengan khotbah hari ini untuk membuat kita, saudara dan saya makin rendah hati, makin kita mengerti bahwa kalau kita masih hidup, itu semua kasih karunia. Anggap kalau hari ini adalah hari terakhirmu, suami-suami, apa yang akan kamu lakukan untuk istrimu? Puji Tuhan, ini jarang, suami istri jarang ya, nggak kayak tadi pagi. Ketika saya ngomong begini, di ibadah jam 9, jam 11, istri-istri langsung bilang, kok dengerin tuh kok. Nah begitu saudara. Dengar juga,
Pak, Bu, kalau ini hari terakhirmu ibu-ibu, apa yang akan kamu lakukan untuk suamimu? Kematian tidak memandang bulu, nggak memandang usia. Jangan pikir karena Anda masih muda, Anda berpikir bahwa Anda akan pulang belakangan. Nggak ada yang bisa memastikan. Berapa banyak orang-orang muda yang mati duluan dibanding yang tua-tua. Jangan pikir Anda rasa everything is okay, sehat, dan kemudian Anda berpikir, saya akan matinya belakangan. Belum tentu juga. Nggak sedikit orang yang keluar masuk rumah sakit, nggak mati-mati. Ini nggak pernah masuk rumah sakit, sekali masuk rumah sakit, mati. Halo? Kok kayaknya Anda takut? Shalom. Kenapa? Nggak ada yang bisa kita sombongan, artinya begini loh. Nih dengar ya, yang muda-muda ya. Jangan berpikir, aku kan masih muda, masih lama. Belum tentu. Nggak ada yang bisa kita sombongkan dengan apa yang kita punya. Maka pertanyaan saya, kalau Anda anak-anak, dan kalau Anda tahu bahwa ini adalah hari terakhirmu, apa yang kamu lakukan untuk orang tuamu? Apa yang kamu lakukan untuk keluargamu? Orang tua, suami-suami, apa yang akan kamu lakukan untuk istrimu? Dan kita semua umat Tuhan, kalau kita tahu ini adalah hari terakhir kita, apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan? Tentunya kita akan melakukan yang terbaik, the best, karena ini hari terakhir. Betul apa betul? Kalau Anda tahu ini adalah hari terakhirmu, apa yang kamu lakukan untuk istrimu? Seperti tadi saya katakan, Pak, Bu, dengar. Halo? Shalom? Ibumu melahirkan kamu, 9 bulan rasa sakit, terobati ketika kamu lahir. Ketika kamu belum bisa apa-apa, kencing di pangkuannya, beol di pangkuannya, terobati. Tetapi, sekian tahun kamu hidup, ada banyak hal yang menyakitkan orang tuamu ketika kamu memberontak. Ketika kamu durhaka kepada ayahmu, kepada ibumu. Itu yang lebih menyakitkan daripada melahirkan. Itu yang lebih menyakitkan daripada semua 9 bulan. Ketika ibumu hamil. Maka memento mori mengingatkan kita. Apa yang Anda akan lakukan kalau ini hari terakhirmu? Anak-anak, apa yang akan kau lakukan? Kita semua umat Tuhan. Termasuk Anda yang ibadah online. Kalau Anda tahu ini hari terakhirmu, apa yang harus Anda lakukan? Masih tetap mau ngumpet di rumah, malas-malasan beribadah, atau Anda ambil satu keputusan, aku akan berikan yang terbaik buat Tuhan, aku akan beribadah yang terbaik buat Tuhan, karena akan tiba waktunya, Anda pengen ibadah, tapi Anda nggak punya kesempatan lagi untuk ibadah, karena sudah mati. Anda pengen mengasihi anak-anakmu, tapi kamu nggak punya waktu lagi, karena apa? Kamu udah mati. Kamu pengen menghormati orang tuamu, tapi nggak ada waktu lagi, karena kamu udah mati atau orang tuamu yang duluan mati. Maka Bapak Ibu, bulan Agustus ini I care. Care pertama kita kepada Tuhan. Care yang kedua kepada orang tua kita, yang sudah membesarkan kita. Kalau orang tua membesarkan, tentunya dia melahirkan, betul? Tetapi juga saya dibesarkan bukan oleh orang tua saya. Maka Pak, Bu, dengar. Tuhan itu, gini Pak, memang pertolongan itu datang daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang percaya pertolongan datang dari Tuhan? Amin. Maka ucapan care kita, I care, ucapan terima kasih, kepedulian kita kepada Tuhan, kepedulian kita kepada orang tua, kepedulian kita kepada yang ketiga, orang-orang yang dipakai Tuhan, menolong kita, memberkati kita, ketika kita sulit. Shalom. Tolong lihat saya. Saudaraku, I care, aku peduli. Ketika Anda tahu ini adalah memento mori, ingat hari kematianmu, semuanya gak ada yang abadi. Akan ada waktunya, semuanya hebel. Hebel artinya apa? Menguap. Pangkat, duit, jabatan, menguap. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Pendeta-pendeta gak bisa sombongin, gerejaku besar, jemaatku banyak. Gak ada yang bisa disombongin. Hebel,
menguap semua. Pejabat-pejabat apa yang mau bisa disombongin? Nggak ada. Nah, kalau ini hari terakhir tentunya saya percaya. Pak Novian aja cerita ke saya ketika dia tahu ini hari terakhir istrinya, dia lakukan yang terbaik buat istrinya. Betul Kang ya? Iya. Berapa tahun yang lalu meninggal istri? Hampir 7 tahun. Saudaraku, makanya ketika Bapak Ibu lihat tangan, kenapa kok M semua? Memento mori. Ingat, semua kita akan mati. Nah, mumpung kita masih hidup dan anggap ini adalah hari terakhir, apa yang Anda akan lakukan untuk Tuhan, untuk keluargamu, untuk orang-orang yang pernah tolong kamu? Apakah kamu akan mengecewakan lagi? Apakah kamu akan mengkhianati lagi? Atau kita akan care, mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih? Kita setuju semua, pertolongan itu datang dari Tuhan. Katakan amin. Tapi pernahkah Anda melihat tangan Tuhan secara fisik jatuh dari langit menolong Anda? Saya nggak pernah lihat. Artinya apa? Tuhan pakai orang-orang untuk menolong Anda. Yang pertama, ketika Anda lahir, siapa yang dipakai Tuhan? Orang tua Anda. Ibu Anda yang hamil. Apakah bagi Tuhan nggak bisa melahirkan saudara lewat sebuah pohon? Bisa. Katakan Petrus ini muncul dari belalai gajah. Bisa. Tapi kenapa Tuhan nggak lakukan? Ketika Anda nggak makan, ketika nggak ada uang, ketika nggak ada pekerjaan, apa ujung-ujung tangan Tuhan datang? Enggak. Lewat orang. Saya ingat umur 7 tahun. Ibu saya meninggal. Dan saya nggak tahu siapa bapak saya. Apakah Tuhan tolong saya? Iya. Apakah saya lihat tangan Tuhan langsung? No. Tuhan pakai. Satu pasang suami istri di Pemalang om saya. Dia pakai, Tuhan pakai suami istri ini untuk nyekolahkan saya, untuk memberi makan saya, untuk membimbing saya, untuk mengajar saya. Maka saudaraku, kalau saya tahu ini adalah hari terakhir beliau, saya akan lakukan sesuatu yang terbaik buat beliau. Maka Bapak Ibu dengar, kalau ada yang tanya, hormat saya kepada om tante saya jauh lebih besar daripada hormat saya ke ayah saya. Ayah kandung saya. Kenapa? Bukan ayah saya yang membesarkan saya, tapi om dan tante saya. Membesarkan itu tidak mudah. Bikin anak lebih mudah, saudaraku. Tapi membesarkan anak tidak mudah. Shalom. Amin. Dari tadi malam saya dengan Budion nggak tidur, saudara. Sejam sekali bangun, harvest panas. Tadi sore sebelum saya tinggal 39,5. Sembari saya membaca bahan khotbah, saya kompres saudaraku es. Nah itu yang model-model gitu nggak mudah. Nah Pak Bu dengar, kalau ini hari terakhirmu, lakukan yang terbaik. Maka Frater Trapa, semboyan ini untuk mengajar bahwa setiap hari kita harus melakukan yang terbaik buat Tuhan, buat keluarga, buat sesama, buat yang pernah menolong kita. Kita tahu berterima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan. Lebih keras lagi tepuk tangannya buat Tuhan. Amin. Sebab akan tiba waktunya kamu mau ngucapin terima kasih kepada ibumu. Ibumu udah gak ada, atau kamu yang udah gak ada. Bukan sekedar say thank you, tapi menunjukkan dalam sikap, dalam tindakan, dalam perbuatan, kepedulian kita kepada orang tua kita. Anak-anak, bersyukurlah kalau engkau punya orang tua yang bertanggung jawab kepadamu. Berapa banyak di luar orang tua yang gak tanggung jawab sama anak-anaknya. Berapa banyak orang tua, saudaraku, yang meninggalkan anaknya di panti asuhan. Berapa banyak orang tua yang meninggalkan anaknya di jalanan. Salah satunya Bill Wilson pernah khotbah di sini. Umur 3-4 tahun ditinggal di emper toko di dekat lampu merah
di Amerika. Dan sampai hari ini dia gak pernah lagi ketemu dengan ibunya. Sampai dia jadi hamba Tuhan. Pak, Bu, makanya gini. Maka saya mengajar Anda, hormati bukan sekedar ibu yang melahirkan kamu atau bapakmu, tapi hormati mereka yang membesarkan Anda. Itu bisa orang tuamu, bisa orang lain. Betul Pak, betul? Oh iya. Ya Yeyen, tolong khotbahkan ini, sampaikan buat anak 2 di Padalarang Kota Bali itu. Ya, supaya mereka ngerti. Nggak gampang. Betul Pak, betul? Pak Novian single parent besarin 5 anaknya. Berapa Pak? 2. Nggak mudah loh. Sebagai ayah, juga merangkap sebagai ibu yang masakin nasi goreng. Dia posting di Instagram, masakin, sekalian promosi. Nih gua duren, kira-kira begitu. Shalom. Amin. Nah, Bapak Ibu, ketika kita care, ketika kita peduli, yang pertama kepada Tuhan yang menyelamatkan kita, yang membentuk kita. Kedua kepada orang tua kita yang membesarkan kita. Bukan sekedar melahirkan, membesarkan. Melahirkan dan membesarkan, itu perjuangannya double, saudaraku. Dan yang ketiga kepada orang-orang yang Tuhan pakai menolong kita. Emang Tuhan gak bisa jatuhkan uang dari langit? Bisa. Betul Pak Ardi? Pak Rudi bisa? Bisa. Bisa gak Tuhan jatuhkan uang dari langit? Bisa Pak. Oh dia Tuhan kok. Tapi gak pernah lihat kan? Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita gak sombong. Karena apa? Tuhan pakai orang lain. Bahkan hamba Tuhan besar, namanya Elia. Ketika musim kelaparan, Tuhan pakai siapa? Janda miskin untuk menolong dia. Supaya apa? Sekalipun kamu nabi, sekalipun kamu hamba Tuhan hebat, jangan sombong. Kamu butuh orang lain. Dan jadilah orang yang tahu berterima kasih. Dan tahukah Anda, ketika Anda berterima kasih, care ke Tuhan, ke orang tua, ke orang-orang yang pernah Tuhan pakai dalam hidupmu, itu akan membuka pintu-pintu berkat untuk saudara. Satu contoh, ketika Yesus dihadapkan pada peristiwa Lazarus yang mati, apa yang Yesus lakukan? Dia mengangkat wajahnya ke langit dan kemudian mengucap terima kasih. Ketika dia mengucapkan terima kasih kepada Bapa, dia berkata kepada orang-orang sekitar situ, buka, singkirkan batu yang menutup kuburan Lazarus. Dan dia berkata, Lazarus keluarlah. Ucapan syukur Anda, care Anda kepada Tuhan. Care Anda, ucapan syukur Anda kepada keluarga, kepada suami, istri, orang tua, kepada orang-orang yang pernah dipakai Tuhan untuk menolong Anda, akan membuat semua yang mati dalam hidupmu bangkit kembali. Kematian dalam bisnis, kematian dalam pekerjaan, kematian dalam keuangan, kematian dalam pelayanan. Ketika kita mengucap terima kasih, ucapan syukur membangkitkan kematian. Katakan dengan saya, ucapan syukur membangkitkan kematian. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang kedua, ucapan syukur membuat apa yang ada di tanganmu yang mungkin gak cukup untuk 1 bulan. Mungkin gak cukup untuk nyekolahkan anakmu 1 semester. Yesus pernah dihadapkan pada satu peristiwa. Hanya ada 5 roti 2 ikan. Dan di hadapan mereka 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Shalom. Kurang mantap shalomnya, shalom. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Di hadapan Tuhan Yesus, 5.000 orang laki-laki yang belum makan, kalau disuruh pulang akan pingsan. Yang Yesus lakukan, apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Bawa sini. Dan dia mengucapkan terima kasih. Maka dengar baik-baik. Ketika engkau care, pengucapan syukur kita bukan sekedar say thank you. Ibadah kita ini, taburan kita, pelayanan kita,
pengabdian kita. Ini satu bentuk kita peduli, kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Ketika Anda lakukan itu, dengar, yang sedikit yang ada padamu yang tidak ada artinya untuk sekian banyak orang, yang sedikit yang ada padamu yang mungkin gak ada artinya untuk 1 bulan ini, dengar apa yang saya katakan, angkat tanganmu. Tuhan bisa lipat gandakan. Yang percaya katakan amin. Dan saya melihat itu yang terjadi, itu yang saya alami. Ketika saya care, ketika saya mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati saya. Apa yang ada pada saya, Tuhan lipat gandakan. Maka Bapak Ibu, mari kita buka Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-32 ini berbicara, kamu gak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian kamu akan mengasihi yang satu dan membenci atau tidak lebih mengasihi lagi, kurang mengasihi yang lain. Kamu akan setia kepada yang satu dan kamu kurang mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada, baca sama-sama, Mamon. Pak, Bu, dengar sini. Kalau tadi saya mulai dengan kata memento mori, semua itu adalah hebel, semua itu akan tidak ada yang abadi. Banyak orang kenapa mengabdi kepada yang tidak abadi, yaitu Mamon, yaitu jabatan, yaitu uang, yaitu harta. Banyak orang, saudaraku, lebih memburu, lebih mengabdi kepada yang tidak abadi daripada kepada Allah yang abadi. Firman Tuhan berkata, langit bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan berlalu. Artinya saudaraku, yang abadi hanya Tuhan. Maka Tuhan berkata, putuskan hari ini, kamu mengabdi kepada Mamon atau mengabdi kepada yang abadi, yaitu Allah. Siapa yang mau mengabdi kepada Tuhan? Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan amin. Nah, saudaraku, ayat-ayat berikutnya menjelaskan kepada kita, orang yang mengabdi kepada Mamon, orang yang mengabdi kepada yang tidak abadi, hidupnya akan selalu dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Mereka takut akan apa yang mereka makan, mereka takut akan apa yang mereka minum, mereka takut akan apa yang mereka pakai, mereka takut akan masa depan, dan sebagainya. Sampai pada satu keputusan, Tuhan Yesus mengajak kita dalam ayat yang ke-33, kita baca Matius 6 ayat 33 yang mengatakan demikian. Tetapi kamu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bilang kiri kanan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kurang keras, bilang 2, 3. Amin. Tetapi kamu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari orang-orang yang tidak kenal Allah, yaitu hal-hal yang tidak abadi tadi, apa itu cien, uang, semua, angkat tangan Bapak Ibu, bukan diberikan kepadamu, angkat tangan, tapi ditambahkan kepadamu. Mau ditambah-tambahkan? Yang mau tepuk tangan paling meriah katakan amin. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Amin. Amin. Maka Bapak Ibu, apa yang gak abadi termasuk jemaat. Jemaat itu datang silih berganti kok. Apa yang mau kita banggakan? Gak ada. Maka bulan lalu saya baptis satu istri Kapolres di Pontianak. Bapak Ibu ini dengar. Bapak Ibu ini datang ke saya dan berkata, Pak, bolehkah saya dibaptis di gereja Bapak tanpa saya jadi anggota gereja Bapak? Saya bilang boleh, karena memang kami diutus Tuhan untuk memberitakan Injil dan membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Saya diutus bukan untuk cari followers, bukan untuk cari anggota gereja. Kalau kemudian yang kami injili, kami baptis jadi jemaat, itu bonus dari Tuhan. Tapi bukan itu tujuan utama.
Ketika saya menjelaskan, Ibu Kapolres ini bilang, Pak, saya mau dibaptis karena saya tahu ini yang saya cari. Kenapa? Rupanya dia punya cerita. Dia udah datang ke 4 gereja. Saudaraku, dan semua berkata, boleh gereja ini membaptis kamu, tapi kamu harus jadi anggota gereja ini. Kembali lagi, gereja menyalahi saudaraku amanat agung. Tujuan gereja bukan hanya sekedar cari anggota, itu bonus. Tapi memberitakan Injil dan membaptis mereka. Yang mau katakan amin. Amin. Sebab begitu mati, apakah jemaat dibawa oleh pendeta tersebut ke surga? Enggak juga, dia mati enggak bawa apa-apa kok. Pak Alektanus Putra, Bapak rohani saya meninggal tahun 2020. Apa kebanggaannya? Gedung gereja Nginden yang dibangga-banggakan apa dibawa pulang? Enggak. Bahkan banyak pendeta dalam 2,5 tahun masa pandemi meninggal dengan tidak mendapat penghormatan yang layak. Artinya apa? Hebel. Menguap. Kalau ada yang amin. Kalau Anda dan saya masih ada, semua adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi kamu carilah dulu kerajaan Allah. Ada bahannya, sayang. Tolong multimedia, bahan yang tadi pagi. Tetapi kamu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Baca sama-sama yuk, 2-3, 3-3, 1, 2, 3. Amin. Nah, pertanyaan berikut. Ada banyak jemaat bertanya, apa sih Pak cari kerajaan Allah? Gimana contoh konkret cari kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 menjelaskan kepada kita, kalau nggak ketemu bahannya, buka Alkitab saja. Ya. Saudaraku, Roma 14 ayat 17 menjelaskan kepada kita demikian. Kerajaan Allah, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Baca sama-sama, oleh Roh Kudus. Baca lagi lebih keras, 2, 3. Amin. Saudaraku, lihat baik-baik, lihat saya. Kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman. Artinya bukan sesuatu dari luar masuk ke dalam. Bukan apa yang kamu makan, bukan apa yang kamu minum. Jadi kerajaan Allah bukan dari luar masuk ke dalam, tapi dari dalam mengalir keluar. Oh enggak, amin. Dari dalam mengalir keluar. Apa itu? Yaitu soal kebenaran. Yang keras katakan soal apa? Yang kedua apa? Damai sejahtera. Dan ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Tahukah Anda ketika Anda menerima Yesus ada Roh Kudus dalam diri saudara? Nah, berarti kalau kita bicara, kalau Yesus meminta kita setiap hari, kamu harus mencari kerajaan Allah. Artinya Anda membanjiri hatimu, manusia batinmu, manusia rohanimu dengan apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Pak, Bu, dengar. Kebenaran yang dimaksud apa, Pak? Kebenaran yang dimaksud bukan bicara kebenaran dirimu sendiri. Bukan bicara perilaku benar kita. Sebab hari ini kita bisa berperilaku benar, besok belum tentu. Betul apa betul? Peristiwa yang sedang hangat di Indonesia, tentang polisi nembak polisi, kita nggak tahu yang benar mana. Tapi saudaraku, Jenderal Bintang 2, berapa banyak jasanya, sehingga sebagai orang yang masih muda, dia jenderal termuda Bintang 2 se-Indonesia. Berapa banyak jasanya, hebat. Tapi ketika saudaraku, katakan misalkan entah dia salah, entah dia benar, hari ini saudaraku dia udah dicopot dari jabatannya. Artinya apa? Ada satu perilaku yang Kapolri punya alasan untuk mencopot dia. Maka saya katakan, perilaku kita nggak konsisten. Jadi kebenaran yang kita punya bukan bicara soal perilaku benar. Hari ini kita di gereja bisa berperilaku benar. Pulang dari sini, kita marahin istri, kita bentak-bentak istri, kita keluarin kata-kata kotor buat istri kita. Udah nggak benar, saudara. Atau pulang dari sini, Anda udah ngomongin pada anak Anda pakai bahasa kotor.
Anda udah berperilaku nggak benar. Atau nggak usah sampai rumah, Anda lagi nyetir mobil, ada Gojek, ada sopir angkot, jalan semboyong, Anda udah keluar, saudaraku, kata-kata kebun binatang. Padahal di gereja Anda bilang haleluya, di luar udah halilintar. Betul apa betul, saudaraku? Jadi kebenaran yang dimaksud apa, Pak, Bu, dengar. Kebenaran yang dimaksud adalah status Anda sebagai orang benar itu bukan karena perilaku benar Anda, tapi karena kebenaran itu dianugerahkan kepada saudara. Halo, amin, amin. Dasar firman-Nya kita buka Roma 5 ayat 17, saudaraku. Sebab jika oleh dosa satu orang, kematian atau maut atau dosa telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, yaitu kita, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Shalom. Kurang mantap, shalom. Berarti kebenaran itu diapakan? Dianugerahkan. Anda yang menerima anugerah kebenaran, angkat tanganmu, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Pak, Bu, berarti dengar ini. Ini bedanya kekristenan dengan 4.300 agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Tapi ironisnya banyak orang Kristen yang terkontaminasi dengan agama dan kepercayaan yang campur aduk itu. Betul betul. Pak, Bu, gini. 4.300 ini saudara, ada dua tipe manusia. Kita itu manusia dalam Adam atau manusia di dalam Yesus. Udah gak ada yang lain. Maksudnya begini, Pak, Bu. Anda jadi orang berdosa. Status Anda sebagai orang berdosa itu bukan karena Anda yang berbuat dosa pertamanya. Siapa? Pak Novian. Hah? Bukan saya. Siapa, Pak? Adam. Ketika Adam naik pohon, makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, Adam berontak kepada Tuhan. Adam memberontak, Adam jatuh dalam dosa. Adam menjadi orang berdosa. Maka anak cucu Adam, siapa anak cucu Adam? Lambaikan tangannya. Yang enggak lambaikan tangan, Anda ikut teori Darwin, saudaraku. Siapa yang anak cucu Adam? Angkat tangan. Lambaikan tangannya. Amin. Kita anak cucu Adam? Betul? Nah, Anda menjadi orang berdosa di dalam Adam. Setuju? Karena apa? Anda anak cucu Adam. Pak, kayaknya nggak adil ya. Ya, Pak Lewi, yang bikin dosa Adam, Pak Lewi jadi orang berdosa. Pak Ferry jadi orang berdosa, Pak Novian jadi orang berdosa, saya jadi orang berdosa. Kan yang makan buah pengetahuan baik yang buruk siapa? Adam atau Pak Novian? Adam atau Novian? Yang benar? Iya. Shalom. Adam makan buah, Adam dan keturunannya menjadi orang berdosa. Nah, ketika Anda terima Yesus, ini kebenaran yang lebih benar lagi. Yaitu apa? Satu perbuatan benar Yesus, ketaatan Yesus sama-sama di taman. Adam di Taman Eden, Yesus di Taman Getsemani. Adam naik pohon pengetahuan yang baik dan buruk, Yesus naik pohon salib di Golgota. Adam tidak taat, Yesus naik karena ketaatan. Satu ketidaktaatan Adam menjadikan kita orang berdosa. Satu ketaatan Yesus menjadikan kita orang benar. Katakan, saya orang benar. Anda orang benar karena siapa? Karena Yesus. Jadi Bapak Ibu, ini yang Tuhan maksud, yaitu apa? Kebenaran itu Anda harus basahi, Anda harus banjiri manusia roh Anda, manusia batin Anda dengan satu pewahyuan. Aku kebenaran Bapa di dalam Yesus. Status ini gak akan berubah. Kok gak amin? Kita baca ayatnya 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Baca sama-sama. Aha. Maka Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikannya
dosa. Yesus, lihat saya, tidak berdosa menjadi dosa ganti kita. Supaya kita yang berdosa ini menjadi kebenaran Allah di dalam Yesus. Jadi saudara dan saya statusnya adalah manusia di dalam Yesus. Anda kebenaran Allah di dalam Yesus. Katakan, saya kebenaran Allah di dalam Yesus. Pak, Bu, ketika Anda mengucapkan itu bukan hanya saja membuat iblis takut, tapi menyukakan hati Yesus, menyukakan hati Allah. Enggak, amin Pak, Bu. Anggaplah hari ini hari terakhirmu. Apa yang harus kamu lakukan? Lakukan yang terbaik, melayani Dia, mengasihi Dia, beribadah kepada Dia. Saya yakin kalau semua orang tahu hari ini hari terakhir, dia gak berani main-main dengan dosa. Dia gak berani main-main dengan setan. Kenapa? Karena dia akan serius dengan Tuhan. Karena dia tahu ini yang terbaik. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Mari bangkit berdiri saudaraku. Tepuk tangan paling meriah. In you I find my peace. Angkat tanganmu. In you lagi. In you I find my peace. In you I find my peace. Angkat wajahmu, katakan, in you I find my peace. In you I find my peace. You are Lord. You are Lord of heaven. You said then in all the earth. Humbly bow before your majesty. I will sing your praises. I will sing forevermore. Captivated by your love in me. You are Lord. You are Lord of heaven. You said reign in all the earth. I humbly bow before your majesty. I will sing your praises and I will sing forevermore. Captivated by your love. Sekali lagi, you are Lord. You are Lord of heaven. You said reign in all the earth. I humbly bow before your majesty. I will sing your praises and I will sing forevermore. I'm captivated by your love in me. Captivated by your love in me. Captivated by your love in me. Bapak Ibu, angkat roti dengan tangan kananmu. Yesus menunjukkan tangan yang berlubang paku dan lambung yang tertikam. Berarti kalau kita berbicara, carilah dulu kerajaan Allah
dan kebenarannya. Artinya setiap hari kita memenuhi hati kita dengan pewahyuan, aku kebenaran Bapa di dalam Yesus. Yang kedua, penuhi manusia rohmu, manusia batinmu dengan shalom, damai sejahtera, dengan cara kita memandang tangan yang berlubang paku dan lambung yang tertikam menunjukkan karyanya sudah sempurna. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan kekhawatiran. Kita bisa teguh dalam semua situasi karena ada shalom kerajaan Allah di dalam hati kita. Dan kita bersuka cita bukan karena apa yang terjadi di luar. Entah kenaikan pangkat, entah kenaikan gaji, entah apapun. Tapi kita bersuka cita oleh Roh Kudus karena kita sadar nama kita tercantum di surga. Apa yang kita perlu khawatirkan? Mari penuhi manusia rohmu dengan pewahyuan ini. Cari kerajaan Allah. Maka ibadah kita seperti hari ini. Setiap hari mesbah keluarga. Hari Kamis kita ibadah WRC. Kita sedang memenuhi, membanjiri manusia rohani kita dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka engkau akan melihat semua yang dicari bangsa-bangsa ditambah-tambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus, dan oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan dan minum dari cawan ini, kamu mengingat akan apa yang Tuhan lakukan bagimu. Yang percaya, ambil dan minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara. Naikkan syukurmu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Hamba berdoa untuk setiap kami membanjiri, memenuhi manusia batin kami, manusia roh kami. Dengan kebenaran bahwa kami adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus. Untuk kami terus memandang tangan yang berlubang paku dan lambung yang tertikam menunjukkan kasih-Mu, karya-Mu yang sempurna buat kami. Dan kami menyadari bahwa nama kami tercantum dalam kitab kehidupan, sehingga kami bersuka cita oleh karena Roh Kudus. Terima kasih untuk malam ini. Sebagai tanda syukur kami membawa persembahan kami, persepuluhan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur 30, 60, 100 kali ganda. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Angkat tanganmu, pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai, memberkati engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama berkata, amin. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.